dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Hadiratmu Tuhan, hadiratmu memenuhiku. Amin. Hadirat kudusmu penuhi baikku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu Tuhan. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan ada. Sembah dan puji, sembah dan puji takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan ada.
Haleluya. Puji Tuhan. Amen. Amen.
akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kita akan menyembah Tuhan. Haleluya. Kita siapkan hati kita. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Baik Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya Yesus. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas kasih anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berikan kami hati yang menerima Tuhan. Haleluya Yesus. Allah yang kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Oh Yesus. Haleluya. Hallelujah, for the Lord has a mighty day. Hallelujah. 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 Holy, are you Lord God Almighty? What is the
anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami undang anak-anak untuk dilayani khusus masuk sebentar di kelasnya. Bapak, kami berdoa untuk anak-anak yang akan masuk kelas juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan jamah mereka ya Tuhan. Tuhan, kami percaya setiap anak-anak-Mu ini berharga. Dari masa kecil mereka bertumbuh dalam anugerah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan guru yang akan melayani, urapan Tuhan mengalir. Terima kasih juga untuk kami semua yang sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Semua kami yang sudah melayani pada saat ini, anugerah Tuhan mengalir. Ada berkat, kuasa, kehormatan Kau berikan bagi kami yang melayani Tuhan. Dan kami berdoa untuk kami semua yang hadir lewat kebenaran firman Tuhan dan ibadah pada hari ini, sungguh-sungguh kami diberkati. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Dalam suasana kita Tuhan, saya pengen silakan duduk sebentar dan saya mau sampaikan pengumuman sebentar saja, lalu kemudian kita akan merenungkan firman Tuhan. Oke. Baik. Nanti berbicara sebentar Pendeta Peter Siahaya MTH. Beliau hamba Tuhan yang sudah mempersiapkan. Kami percaya, kita percaya bahwa pelayanan pada saat ini waktu saudara buka hati bagi Tuhan, maka Roh Kudus menjamah kita, Roh Kudus memulihkan kita, membuat kita lengkap, buka hati bagi Tuhan. Oke. Nah, yang berikut saya sebelah saat ini. Oke. Next. Saudara, tema kita bulan ini adalah Roh Kudus membuat kita lengkap. Utuh dan lengkap. Katakan utuh dan lengkap. Utuh dan lengkap. Utuh dan lengkap. Utuh dan lengkap. Jadi kita itu sudah utuh, sudah lengkap. Amin. Nah, itu sebabnya tema ini menjadi tema lagu, firman Tuhan, perenungan, baik itu di ibadah seperti ini maupun di ibadah doa maupun di komsel-komsel. Kami mendorong saudara hadir di ibadah seperti ini, ibadah raya seperti ini. Setiap hari Minggu jam 5 sore. Minggu depan yang akan menyampaikan firman Tuhan, mohon konfirmasi saya di jadwal. Saya percaya setiap kali kita merenungkan firman Tuhan ini menguatkan. Tuhan menuntun kita untuk menerima firman Tuhan ini. Tentang kelengkapan. Ini perlu diulang, perlu diingatkan. Siapa kita sebenarnya? Bahwa kita itu adalah orang yang sudah utuh. Puji nama Tuhan. Oke, yang berikut. Hari Jumat jam 7 malam kita ada doa bersama. Kami mendorong, mari semua yang melayani maupun semua umat Tuhan, mari bergabung di tempat ini jam 7 malam. Hari Jumat. Setiap hari Jumat ada doa pengurapan dan terobosan. Yang berikut, kami mendorong saudara ikut komsel atau buka tempat saudara untuk dijadikan komsel. Kita bisa bertumbuh bersama-sama di komsel. Di ibadah seperti ini tidak ada tanya jawab, tapi di komsel kita bisa sharing, pergumulan, sharing juga bagaimana pertolongan Tuhan. Yang berikut, next. Berikut, kami mengajak saudara doakan supaya terjadi peningkatan kehadiran dalam kebaktian, peningkatan keanggotaan gereja, lalu juga kemudian peningkatan jumlah anggota komsel dan komsel. Imani dan perkatakan bersama-sama, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. 3.000 jiwa, terlalu besar, terlalu tidak masuk akal. Saudara, iman itu bicara yang tidak masuk akal. Kalau saudara masuk kepada sesuatu visi yang masih bisa saudara jangkau, berarti itu belum visi yang Tuhan tetapkan. Visi yang Tuhan taruh adalah sesuatu yang tak terjangkau oleh pikiran, tak terjangkau oleh kemampuan kita. Itu sebabnya kita butuh kekuatan Tuhan. Nah, perhatikan baik-baik bahwa doakan saja. Nah, gitu. Apa susahnya bermimpi? Mimpi itu gratis. Nah, gitu. Kalau ditanya apa cita-citamu, itu adalah bagaikan lilin yang kecil di tempat yang kecil, menerangi yang kecil-kecil. Nah, gitu. Kita adalah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, bermimpi besar. Harapkan yang besar. Tuhan kita besar. Amin, saudara.
Tidak mengapa kita berkatakan ada 3.000 jiwa, 300 anak, ada 1.200 pelayan Tuhan, 1.000 anak, 49 gereja cabang, 10 miliar per bulan. Saya sangat-sangat percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang berikut saudara, kami mendorong, mari kita melayani Tuhan, terlibat dalam pelayanan saudara. Kita membutuhkan orang yang mau melayani maupun rela dibentuk. Pelayanan apa saja bisa saudara lakukan, tetapi sesuaikan dengan apa yang Tuhan taruh dalam diri saudara. Nah, lebih baik saudara yang tawarkan diri, saya mau melayani. Mungkin singer jadi hasil kolektan, hari ini hasil kolektan tidak ada. Begitu. Lalu kemudian mungkin tahu main bass, tahu main drum atau keyboard atau gitar atau apapun itu, saudara tawarkan pelayanan. Saya mau melayani di bagian ini, atau saya pengen melayani kira-kira di bagian apa, nanti kita akan atur. Yang berikut saudara, yang berikut, ini laporan keuangan sudah ditampilkan minggu lalu, tetapi saya tampilkan saja tidak dengan detailnya. Jadi langsung saya bacakan pada saldo akhirnya 27.260.813 rupiah 4 sen. Nah, ini posisi keuangan kita. Kemarin minggu lalu detailnya pemasukan dan detail pengeluaran sudah kita tampilkan. Saya cuma tampilkan yang ini saja. Oke, yang berikut. Setelah selesai ibadah kita, sebelum selesai ibadah, doa penutup. Sementara doa penutup, kita nyanyikan lagu penutup. Nah, di lagu penutup itu kita memberikan persembahan. Jadi di bagian itu kita memberikan persembahan. Nah, di bagian persembahan ini ada dua, persembahan umum dan persembahan khusus. Kami mengucapkan terima kasih kepada saudara semua yang sudah mendukung pelayanan ini dengan keuangan. Kita sengaja tampilkan keuangan kita untuk menunjukkan bahwa kita bisa dipercaya. Saya rindu saudara memiliki trust yang baik terhadap gereja ini. Kita mempertanggungjawabkan sampai kepada detailnya. Yang kemudian saudara, persembahannya ada dua, persembahan umum, operasional dan misi sosial. Itu pakai kantong merah, akan diedarkan kepada saudara. Tapi ada persembahan khusus. Persembahan khusus itulah persembahan ucapan syukur, persepuluhan, persembahan sulung, donasi dan lain-lain. Persembahan khusus ini saudara taruh di amplop, ambil di belakang, lalu taruh di kotak depan. Begitu pada waktu saudara nyanyikan satu pujian sebentar pada bagian penutup, maka saat itu juga kita memberikan persembahan. Oke, saya tidak akan berlama-lama. Kita akan menyerahkan pelayanan ini kepada Pendeta Peter Syahya. Satu pujian kita akan nyanyikan bersama-sama. Lagu yang berkata, hadiratmu memenuhi, hadiratmu, hadiratmu hadiratmu memenuhi tempat ini Tuhan. Hadiratmu penuh di tempat ini. Aku tahu Engkau hadir, Engkau akan bekerja Tuhan. Dan kami tahu ketika Engkau bekerja, maka kami utuh sempurna adanya Tuhan. Bapak terima kasih untuk waktu yang Engkau sediakan bagi kami. Hari ini kami akan meraih janji-janji Allah yang luar biasa bagi kami. Hari ini kami akan bersuka cita. Hari ini kami akan dipenuhi dengan kuasa-Mu. Dan kami tahu Tuhan akan bekerja bagi kami semua. Dalam nama Yesus, kami patahkan seluruh kuasa-kuasa yang bukan datang dari Allah, yang mau mengganggu kami ketika kami mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami hancurkan. Tetapi Tuhan,
berikan kami hati, berikan kami pikiran yang setuju dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur, mari percaya sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih untuk tim pujian yang luar biasa. Haleluya. Saudaraku, sukacita Tuhan mengalir bagi kita. Amin. Saudara, saya percaya Roh Kudus ada di tempat ini. Amin. Katakan sama-sama, Roh Kudus ada di tempat ini. Roh Kudus ada di tempat ini. Haleluya. Puji Tuhan. Amen. Saudara, kalau Roh Kudus ada di tempat ini, kita sukacita. Yes. Yes. Kita damai, kita bahagia, kita sukacita. Amin. Amen. Ya, kalau kita sukacita, berikan senyummu yang termanis kanan kiri. Amen. Ya, cabi gitu. Cabi-cabi gitu. Buat saudara-saudara juga yang ada di rumah, Roh Kudus bersama dengan kamu. Puji Tuhan. Amen. Luar biasa. Saudara, saya teringat yang kemarin, kejadian kemarin, saudara. Kita belum lama ini merayakan apa? Paskah. Paskah. Luar biasa. Merayakan apa, saudara? Paskah. Artinya apa, saudara? Paskah kemarin sudah diterangkan oleh Bapak Gembala kita, dilewati, ya Pak ya, dilewati. Passover, gitu ya, dilewati. Nah, saudara yang terkasih, pertanyaannya simpel, saudara. Ya, Haleluya. Paskah itu adalah suatu hari di mana Tuhan menebus kita. Amin. Amen. Amin. Amen. Kalau saudara punya barang, kalau saudara punya barang, punya kemeja ataupun yang lain-lain, saudara, ketika saudara mungkin barang berharga saudara dan saudara taruh, nah, karena situasi keadaan saudara taruh di pegadaian ataupun di tempat, dan ketika saudara ingin menebusnya, karena barang itu apa? Berharga. Barang itu berharga. Amen. Barang itu berharga, saudara. Amen. Kalau barang berharga saja kita sayang, barang yang kita sayang kita tebus, saudara. Kita usahakan uang, kita usahakan segala-galanya untuk kita tebus. Kita kerja mati-matian untuk kita tebus. Saya belum lama ini HP anak saya sekolahin. Puji Tuhan. Saya tebus, saudara. Karena anak saya punya, saya sayang. Saya tebus. Dulu, saudara. Dulu ketika kita masa-masa di mana ada masalah gitu ya, saya tebus. Karena barang itu berharga Amen. bagi anak saya. Nah, saudara, kita kerja keras, kita makin, kita tebus apa yang menjadi kehargaan bagi kita, saudara. Apalagi Tuhan. Amin. Apalagi Tuhan. Nah, saudara, saya mau mengajak saudara untuk kita membayangkan sesuatu. Tuhan menebus kita dengan jiwanya, dengan nyawanya. Amen. Ini ya, saudara, coba saudara bayangkan. Saudara bayangkan, Tuhan rela menebus kita, orang yang kayak gini ini, saudara dan saya. Dia rela tebus dengan nyawanya. Amen. Saudaraku, itu sebabnya Mazmur 8 ayat 4 berkata, siapakah engkau manusia sehingga engkau diperhatikan? Itu yang luar biasa. Yes. Nah, saudara, kalau kita mengerti sungguh-sungguh, saudaraku, kita berharga bagi Tuhan. Maka, saudaraku, ketika dia sudah tebus, pasti Tuhan sayang kita. Yes. Amin. Amen. Nah, saudara, pahami ini. Saudara mesti ngomong buat tubuh saudara, buat jiwa saudara. Tuhan sayang saya. Yesus sayang saya. Amen. Amin. Amin. Nah, saudara tahu, ketika Yesus sayang saudara, dia mau meninggalkan saudara saja. Ketika dia mau meninggalkan saudara, dia utus penggantinya dia. Dia taruh, dia kasih saudara Roh Kudus. Amen. Untuk mengingatkan saudara, mengajar saudara, mengatur hidup saudara. Luar biasa. Amen. Luar biasa, saudara. Amen. Banyak orang di antara kita, mungkin saudara-saudara kita
tidak memahami sampai sejauh mana Yesus begitu sayang kepada kita semua. Tapi di tempat ini, saudaraku, luar biasa. Saya mau katakan, kita sungguh-sungguh menyadari sesungguhnya Allah kita menyayangi kita. Amen. Itu sebabnya kita menghargai Roh Kudus di tempat ini. Yes. Amin. Amen. Kita menghargai Roh Kudus. Kita mau Roh Kudus terus bekerja dalam hidup kita. Dan saudaraku, saya rindu saudaraku, ya, saya rindu untuk kita terus menerus menghargai Roh Kudus dalam hidup kita. Yes. Dalam aktivitas kita hargai. Ketika kita menghargai Roh Kudus, semua tutur kata pikiran kita yang keluar adalah kuasa Roh Kudus. Yes. Amin. Amin. Amen. Firman-Nya berkata itu, saudaraku. Nah, saudara, Tuhan sayang kita, maka Tuhan melengkapi kita. Amin. Amen. Percaya nggak, saudara? Ya, kalau saudara punya motor, mobil, saudara sayang motor saudara, saudara sayang mobil saudara, saudara akan buat mobil saudara bagus. Amin. Saudara akan buat motor saudara bagus. Saudara akan memperhatikan bensinnya, saudara akan memperhatikan olinya, saudara akan memperhatikan bagaimana mulusnya motor saudara. Kenapa? Karena saudara ingin dilihat orang motor saudara bagus. Amin. Amen. Nah, saudaraku, begitu pun Tuhan. Begitu pun Tuhan. Ketika Dia tebus kita, menjadikan kita anak-anaknya, maka Dia ingin melihat saudara dan saya bagus. Amen. Amin. Amen. Bagus, saudara. Dia nggak mau lihat saudara jelek. Yes. Dia nggak mau lihat saudara cacat. Itu sebabnya Dia melengkapi kita dengan segala sesuatu yang Dia punya bagi kita. Amin, saudaraku. Amen. Nah, saudara, saya mau mengajak saudara, ketika saudara dilengkapi Allah, dari yang biasa akan menjadi luar biasa. Amin. Sama-sama kita buka. Sama-sama kita buka, saudaraku. Kisah Rasul 8. Kisah Rasul 8. Nah, kita mau belajar dari satu orang yang biasa menjadi luar biasa. Kisah Rasul 8. Kisah Rasul 8 ayat 26 sampai dengan 40. Cepat saja. Kita baca sama-sama. Saya undang saudara untuk semula kita bangkit berdiri, menghormati firman Tuhan ini. Kita dengarkan firman Tuhan yang luar biasa ini. Ini, saudaraku, mengenai seorang yang biasa menjadi luar biasa. Haleluya. Kita sama-sama baca. Ayat 26. Sudah dapat semua katakan amin. Amen. Yang enak katakan amin. Amin. Luar biasa. 1, 2, 3. Ayat 26. Kemudian Berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu sangat sunyi. 27. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida pembesar kepala pembenaran Serikat dari Ratu Negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. 28. sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari Nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati boleh.
Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air. Baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tinggal di Kaisar. Sementara itu, amin sampai 40. oh, Puji Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan. Sekali lagi, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dan melakukannya. Melakukannya, saudara. Amen. Puji Tuhan. Haleluya, saudaraku. Dari pas pembacaan kita, saudara, sebetulnya saya maunya sampai di ayat ke-33 saja. Ya, tetapi ya 33 saja. Haleluya. Nah, 34, 30 ya, sampai 36 saja lah. Tapi kita baca semuanya ya, mesti lengkap, amin. Mesti lengkap. Silakan duduk, saudara. Puji Tuhan. Nah, itu yang benar. Haleluya. Memang di sini secara otomatis, Pak. Puji Tuhan, terima kasih, Pak. Luar biasa. Memang tadi kita bacanya dengan aba-aba, duduknya pun dengan aba-aba. Puji Tuhan, haleluya. Saudaraku, luar biasa. Saudara kalau saudara baca dari 26 tadi, saudara, Kisah Rasul 26 itu, saudara lihat ada yang lain atau biasa saja menurut saudara? Halo? Yuk kita mau belajar, saudaraku, dari firman Tuhan ini. Saya bacakan buat saudara. Mungkin Alkitabnya berbeda, tapi saya rasa sama Alkitabnya. Ini terjemahan yang biasa saja, saudara, standar saja. Dikatakan dengan temanya begini, sida-sida dari tanah Ethiopia. Saya bacakan pelan-pelan. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangun dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu suci. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, kemudian sekarang orang itu dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya. Saya mau garis bawahi, dia duduk di dalam apa? Keretanya. Dia pakai kereta apa? Kereta kuda. Zaman dulu banyak kereta kuda. Nah, saudaraku, saudara tahu saat sebelum Filipus pergi menemui bendahara Ratu Kandake ini, dia ada di mana? Ayat sebelumnya, siapa? Tolong kasih lihat. Haleluya. Puji Tuhan. Dia ada di mana? Di Samaria. Dia ada di Samaria, saudaraku. Nah, saudaraku, Samaria itu daerahnya Yudea. Dia harus pergi kemana? Ke Yerusalem. Nah, saudara, saya mau katakan gini, dari Samaria ke Yerusalem itu 21 km. 21,4 km. Halo? Ada yang ganjil nggak dalam pembacaan ini? Ada yang luar biasa atau yang kayak gimana? Saudara lihat. Nah, Alkitab menceritakan begini. Ayat 27 saya. Ayat 27. Ini 27. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang tidak pembesar kepala, pergi ke Yerusalem. Jadi Filipus ada di Samaria, dia berangkat ke Yerusalem. 21,4 km. Nah, saudaraku, yang luar biasa, terus 28. Nah, 28, 29. Sekarang orang itu sudah perjalanan membaca kitab para nabi. 29. Lalu kata roh kepada Filipus, pergilah ke situ. Lihat, saudaraku, ya, lihat ke situ. Terus 30. Filipus segera ke situ dan mendengarkan sida-sida sedang membaca kitab para nabi, kata Filipus. Lihat, saudaraku, ya. Bagai 30.
30. Filipus segera ke situ dan mengingatkan situ membaca kitab Nabi. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Saudara, saya mau katakan begini, saudara. Coba saudara bayangkan, ya, Filipus Alkitab tidak berkata apa-apa mengenai dia berjalan ataupun yang lain. Tapi fokus Alkitab ketika Roh membawa Filipus pergi, Filipus ada di samping sida-sida yang ada dalam kereta. Saudara lihat? Amin. Saudara bayangkan nggak? Saudara bayangkan nggak? Mungkinkah Filipus saat itu naik kuda, berdiri di samping kereta, dia ngomong? Mungkin? Halo? Mungkin kan, saudara? Saudara, saya mau katakan begini, waktu Roh suruh Filipus pergi, Filipus itu seperti harbaso. Harbaso itu tiba-tiba nongol. Bahasa Yunaninya itu tiba-tiba nongol ya. Begitupun nanti Tuhan Yesus datang, seperti harbaso dia, nampak di awan-awan. Nampak di awan-awan. Nah, saudaraku, ketika Roh Kudus suruh pergilah ke situ dengan hitungan begini loh. Dia ada di samping kereta. Suatu apa, saudara? Terjadi suatu apa? Kuasa, mujizat. Ini yang luar biasa. Nah, saudaraku, saya akan kupas panjang sebentar. Nggak panjang-panjang, saudaraku. Saya mau katakan, siapa sih Filipus sebenarnya? Sampai Tuhan pakai kayak gitu loh. Saudara, saya membayangkan Filipus itu terbang, saudaraku. Terbang, saudara. Waktu keretanya jalan, sida-sida kepala bendahara, sida-sida lagi baca kitab, tiba-tiba Filipus nongol di sampingnya, saudara. Dia tanya, kan nggak mungkin kalau naik kereta sambil jauh begitu, ngerti nggak sih lo ngapain kamu? Nggak mungkin kan, saudara? Amin, amin, amin nggak sih? Bener nggak sih? Logikanya gitu, logikanya. Saya mau bawa untuk saudara berlogik. Coba saudara bayangin sida-sida itu, kepala bendahara Ratu Kandake itu di dalam kereta kudanya. Dia lagi baca Alkitab. Nggak mungkin kan kereta kudanya nggak ketutup. Halo? Betul? Ketutup kan? Tapi Alkitab berkata tiba-tiba Paulus nongol. Kira-kira Filipus nampak terbang, saudara. Pikiran saya tuh dia terbang, saudara. Mengalami mujizat yang luar biasa. Nah, saudaraku, kita lihat yuk siapa nih Filipus ini. Nah, saudaraku, Kisah Rasul 6 ayat 5. Siapa nih Filipus ini? Siapa Filipus ini? Nah, saudara, Kisah Rasul 6 berkata begini. Usulan itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Empatnya dulu. Nah, kalau saudara baca Kisah Rasul 6 ini terjadi sesuatu di antara jemaat saudara, di antara murid-murid saudaraku, untuk mereka membagi diakonia, pelayanan diakonal untuk janda-janda, saudara. Nah, saya akan bahas sampai panjang-panjang di sini supaya cepat saja. Nah, saudaraku, di ayat 4 mereka mulai bingung untuk melayani janda-janda ini, sehingga dia membagi tugas. Makanya dia ngomong, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Artinya murid-murid hanya ingin tidak mengalami pelayanan diakonia untuk membagikan berkat bagi janda-janda. Mereka memusatkan pikiran, maka mereka memilih 7 orang pelayan. Ayat 5. 7 orang pelayan. Usulan itu diterima, saudara. Ya, seluruh jemaat lalu mereka memilih 7 orang. Stefanus, seorang yang penuh iman dan roh, dan Filipus. Ada Filipus itu. Prokorus, Nikanor, Timon, Paramenas, dan Niklaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia, untuk membantu mereka para murid di dalam gereja, dalam pelayanan gereja. Saya mau katakan gini, saudara. Ini sama aja yang bawa kolektor. Pelayanan diakonnya, yang aser, pemain musik, pelayanannya mungkin gak ada artinya dalam gereja. Filipus ini gak berarti, saudara.
Di dalam pelayanan gereja mungkin tidak berarti bagi manusia biasa. Pelayanannya cuma asal kok berdiri doang. Ini yang menarik, saudaraku. Ini yang menarik. Ini yang saya mau bawa kita, saudara. Ya, kita orang yang ditebus Tuhan, amin. Amen. Kita orang-orang yang ditebus Tuhan, amin. Nah, ketika kita ditebus Tuhan, kita harus sadar kita adalah orang yang ditebus Tuhan dan Tuhan mau memakai kita. Ketika kita sadar kita adalah orang yang ditebus Tuhan, walaupun pelayanan kita asal, pelayanan apapun, pemain musik, Tuhan akan pakai untuk pekerjaan yang besar. Itu yang luar biasa. Saya mau bawa, sebetulnya saya mau ngomong anak muda. Anak muda ini keluar semua, haleluya. Saya mau ngomong buat mereka. Walaupun Anda muda, walaupun apapun pelayanan kita dalam gereja, mungkin ibu-ibu yang, ibu-ibu kita nggak hadir waktu yang kemarin tuh, ada 2 ibu-ibu saudaraku berdiri di muka pintu menjadi akhir. Aku mau katakan mereka luar biasa. Dan aku juga mau katakan kita semua yang ada di tempat ini, saudara dan saya adalah orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang Tuhan akan pakai untuk pekerjaan-pekerjaan yang besar. Yes. Haleluya. Kenapa? Kita adalah orang tebusan Tuhan. Kita adalah orang yang disayang Tuhan. Kita adalah orang yang dikasih Tuhan. Ketika Tuhan mengasihi kita, kita dilengkapi utuh adanya. Luar biasa. Saudara, lihat. Filipus orang yang biasa. Orang biasa, saudara. Dan ketika itu, saudaraku, dia tinggalkan memang pekerjaannya. Sebagian tidak diakonnya. Saudara, dia ingin melayani Tuhannya. Ya, saudara. Ada kemauan. Kuncinya, saudaraku, siapapun kita, tadi Pak Gembala katakan, kuncinya mau ya, Pak. Mau rela untuk dibentuk, rela untuk menjadi apapun. Itu kuncinya. Saya mau katakan saudaraku, Roh Kudus akan bekerja di dalam hidup kita dan sudah bekerja dalam hidup kalau kita mau, kalau kita rela untuk menjadi apapun yang Roh Kudus inginkan. Amin. Seringkali kita katakan, jadikan aku bencanamu Tuhan. Amin. Jadikan aku alatmu Tuhan. Kuncinya cuma mau, Pak. Kuncinya cuma mau. Bisa jadi apa saja. Saya mau bawa lagi saudaraku. Lihat saudaraku. Ketika kita ingin, kita mau. Alkitab berkata begini. Kisah Rasul 8. Mari, tolong mulai. Kisah Rasul 8. Kisah Rasul 8. Kita ke atasnya, saudara. Ayat. Kisah Rasul 8 ayat yang ke 26 ayat ini atas 26. Kita naik ke atas sedikit saja. Ayat 26 ya dulu. Kisah Rasul 8 ayat 26. Nah, terus kita naik geser ke atas. 25, 24, 23. Ayat. Ya. Kita mulai dari ayat 9 saja. Maaf, kita mulai dari ayat 4 saja. Kita mulai dari ayat 4. Ayat 4. Dan nah, saudaraku, ketika kita ingin dibentuk Tuhan, kita mau dibentuk Tuhan, kita mau Roh Kudus akan bekerja bagi kita. Lihat saudaraku, Filipus di Samaria judulnya. Mereka yang tersebar di situ menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Saudara, dia ingin untuk dipakai Tuhan. Roh Kudus bekerja dalam hidupnya. Orang yang biasa, yang hati dibentuk untuk menjadi administrasi gereja yang tidak ada artinya, ketika dia ingin, dia mau untuk dipakai Tuhan, dia pergi ke satu kota. Dia pergi untuk memberitakan firman Tuhan. Alkitab berkata begini, saudaraku. Sebab dari orang banyak itu kerasukan roh jahat
Dan ketika dengar orang-orang yang kerasukan roh jahat, dengar Filipus menyampaikan firman Tuhan, roh jahat keluar dari orang itu. Amin. Amin, saudara. Amin. Orang ketika Filipus gak tumpang tangan, Filipus tidak melakukan apa-apa. Waktu dia sampaikan firman Tuhan, Roh Kudus bekerja, setan diusir. Roh setan keluar. Dan ketika dikatakan juga tadi, ketika Roh Kudus bekerja di dalam hidupnya, dia sampaikan firman Tuhan, banyak orang yang disembuhkan. Luar biasa. Saudara, ada 3 minggu terakhir ini saya lihat Pastor Andi. Wih, luar biasa. Luar biasa, saudara. Dia selesai. Wih, luar biasa. Saya mau katakan begini, saudara. Sejarah Pastor Andi adalah orang yang terbuang dari masyarakat. Dia lulusan Cipinang, saudaraku. Dia lulusan Cipinang. Tapi ketika dia mau menerima, dipakai oleh Roh Kudus, lihat Allah bekerja dahsyat. Amin. Allah bekerja dahsyat. Cuma kuncinya satu, mau dipakai, rela dibentuk. Tadi Bapak Gembala katakan rela dan mau dibentuk. Nah, saudaraku yang kekasih, siapapun kita di tempat ini, apapun yang ditugaskan oleh gereja, rela, mau yuk. Roh Kudus akan bekerja dan Roh Kudus akan pakai kita. Sangat luar biasa. Nggak akan stagnan, Pak. Nggak akan stagnan. Dia akan terus naik. Dia akan terus naik. Luar biasa. Saudaraku, saudara, Filipus dikatakan begini ayat 7, sebab dari banyak orang-orang yang kerasukan roh jahat keluar roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang yang lumpuh dan orang timpang disembuhkan lewat firman. Maka sangatlah besar sukacita. 2 hal kebenaran yang saya mau bagikan buat saudara sore hari ini, saudaraku. Dikatakan begini, saudara, ketika kita mau, kita rela, maka Roh Kudus akan melengkapkan kita mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Amin. Amin, saudaraku. Roh Kudus akan melengkapkan kita untuk melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Yang kedua, ketika kita mau dan kita rela untuk dipakai, untuk dibentuk, untuk menjadi alatnya, maka saudara menjadi Irene Bayo. Irene Bayo. Saudaraku, dikatakan begini. Ayat 7 berkata begini. Setelah Filipus sampaikan firman Tuhan, Filipus menyampaikan firman Tuhan, dan orang-orang yang kerasukan itu keluar setan-setannya, dan orang-orang yang lumpuh timpang sembuh. Maka ayat 8 berkata begini, maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Luar biasa, saudara. Luar biasa, saudara. Satu Samaria saat itu, saudara. Satu Samaria, sukacita, damai, karena ada Roh Kudus dalam hidup Filipus. Amin. Amin. Luar biasa. Satu kota. Filipus menjadi Irene Bayo, pembawa damai, pembawa sukacita. Amin. Amin. Saudaraku, sore ini lewat kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Saya rindu. Kuncinya cuma satu ya, Pak. Mau dan rela. Haleluya. Luar biasa. Tuhan Yesus berkata, haleluya. Terima kasih. Haleluya Yesus. Kita naikkan pujian ini.
Amen. Haleluya. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Kudus. Pulihkanku. Sekali lagi saudara dengan nikmat. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Saudara yang ada di rumah, Roh Kudus ada di samping, di tempat. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi mungkin kamu katakan dengan lembut, saudara. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Saya mohon apa-apa Allah. Mari kita angkat tangan saudara-saudara kita, anak-anak kita yang melayani di tempat ini. Penuhi mereka dengan kuasa Roh Kudus. Agar anak-anak kita yang melayani di tempat ini penuhi dengan kuasa Tuhan. Penuhi dengan kuasa Allah yang ajaib. Saudara, kita percaya Roh Kudus bekerja luar biasa di tempat ini. Dan saudara, mari kita renungkan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang ajaib yang akan berlaku atas hidup kita. Jangan perkara-perkara yang kecil. Tadi yang gembala katakan mimpi itu gratis, saudara. Mari, bawa seluruh pergumulan saudara atau masalah-masalah saudara untuk perkara-perkara yang besar. Yang di atas bukan yang di bawah. Itu sebabnya saudaraku, ingat engkau adalah kekasih-kekasih Tuhan. Engkau disayang Tuhan. Engkau dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba sudah menentangkan firman-Mu. Dan kami percaya Roh Kudus akan bekerja bagi kami semua. Walaupun siapapun kami, mungkin kecil kami di tempat ini, tapi
Tuhan akan membawa kami lebih besar. Kami akan bekerja, kami akan melayani Tuhan dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya, kami berdoa untuk hamba-Mu Pendeta Peter yang sudah membagikan firman Tuhan. Biar Tuhan berkati. Haleluya Tuhan. Haleluya. Bapak, kami berdoa, Urapi berkati hamba-Mu Pendeta Peter, berkati istri dan anak-anaknya, rumah tangganya, berkati ekonomi keuangan, pelayanannya diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Sebagai gembala, saya pengen menyampaikan pesan gembala buat kita semua. Biasanya memang tiap minggu saya menyampaikan pesan gembala, bukan untuk menandingi firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan, tetapi ini adalah pesan gembala untuk satu minggu, termasuk dengan apa yang sudah disampaikan tadi. Tapi saya mendorong saudara tetap percaya kepada Tuhan. Amin, saudara. Nah, saya ingin menyampaikan satu pesan yang kuat untuk saudara tangkap, bahwa kita memiliki kuasa dan berkat membuat orang lain tutup. Saya ulangi ya. Saudara tangkap baik-baik pesan gembala yang saya pengen saudara tangkap baik-baik. Kalau engkau lakukan ini, kalau engkau imani ini, saya sangat-sangat percaya engkau terhubung kepada berkat yang tak terbatas. Yes. Oke, perhatikan bahwa Tuhan memberikan berkat dan kuasa untuk membuat, kalau kita membuat orang lain menjadi utuh dan lengkap. Perhatikan, Alkitab berkata, Kisah Para Rasul 4, Kisah Para Rasul pasal 4, di situ Petrus menyembuhkan. Nah, di ayatnya yang kalau saudara perhatikan di ayat pertama, bahwa dari sejak ayat pertama Alkitab berkata, Kisah Para Rasul pasal 3, tetapi ada di pasal 4 ada beberapa bagian yang saya pengen saudara terbuka mata. Pasal 3 dulu. Di situ dikatakan Petrus berkata begini kepada orang lumpuh. Ayat 4. Mereka menatap dia dan Petrus berkata kepada orang itu, lihat kepada kami. Lalu dia katakan begini, Petrus bilang begini, ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Di ayat 7 Alkitab berkata dia sembuh. Nah, ini menarik. Menariknya saudara, bahwa Petrus ini adalah orang yang sama sekali tidak ada kuasa sebelumnya. Tapi begitu dia dipenuhi Roh Kudus, dia adalah orang yang memiliki kuasa untuk membuat orang lain utuh dan lengkap. Nah, perhatikan di ayatnya yang sekarang, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 9 dan 10. Kisah Para Rasul 9 Kisah Para Rasul 4 ayat 9 sampai 10 dikatakan begini. Jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan. Jadi rupanya Petrus ini dan Yohanes diperhadapkan kepada mahkamah agama. Nah, di depan mahkamah agama, Petrus mengatakan kalau kami menyembuhkan orang sakit, tetapi kata-kata di bagian ayat 9 itu dia menggunakan kata disembuhkan. Dalam bahasa Inggris itu utuh. Kalau kami, dengan kata lain begini, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa mana orang itu jadi lengkap. King James mengatakan bahwa dia menggunakan kata utuh. Di ayat 10 bagian terakhir dikatakan begini, maka ketahuilah. Saya pengen kita bisa tampilkan ya, Kisah Para Rasul 4 ayat 9 tadi, sekarang sudah ayat 10. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Kata sehat di sini menggunakan kata bahasa Inggris utuh, lengkap.
Jadi rupanya di pasal 3 waktu Petrus berkata, "Mas, perak aku tak punya, tapi apa yang kupunya aku berikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah." Orang itu jalan. Apa yang Petrus punya? Apa yang Petrus? Petrus mempunyai kuasa untuk membuat orang lain utuh dan lengkap. Kapan itu terjadi dalam diri Petrus? Waktu dia mengalami yang namanya baptisan Roh Kudus. Saya berdoa engkau memiliki kuasa. Dan saya percaya semua orang percaya memiliki kuasa Roh Kudus. Dan kuasa Roh Kudus itu selalu membuat kita lengkap utuh, membuat keluarga kita utuh dan lengkap, dan bisa membuat orang lain utuh dan lengkap. Engkau dipanggil untuk membuat orang lain utuh dan lengkap. Seperti Petrus membuat orang lumpuh itu menjadi utuh dan lengkap. Perhatikan, orang ini bukan cuma sembuh secara fisik, tapi Alkitab berkata dia juga diselamatkan. Nah, ini menarik. Pola Yesus begitu. Yesus ketemu dengan 10 orang kusta. Orang kusta ini teriak, "Guru, kasihanilah kami." Di situ ada 9 orang Israel, 1 orang Samaria. Disatukan oleh keadaan yang sama. Banyak orang disatukan oleh musuh yang sama, ini disatukan oleh keadaan yang sama. Nah gitu. Nah menarik sekali waktu Yesus berkata begini, waktu Yesus bilang begini, "Pergilah kepada imam, perlihatkan bahwa kau sudah sembuh." Di tengah jalan mereka sembuh. Tapi perhatikan, balik 1 orang Samaria itu dia, dan dia tersungkur kepada imam yang sesungguhnya, Yesus Kristus. Tapi poin saya bukan di bagian itu. Perhatikan, semua 10 orang kusta ini sembuh semua secara fisik. Tapi menarik sekali, Yesus bertanya, "Mana yang lain? Kok cuma 1 orang asing yang datang? Yang lain mana? Yang lain mana?" Tapi Yesus berkata, kata-kata itu bagus sekali. "Pergilah," bahasa Indonesia, "pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Bahasa Inggrisnya, "Pergilah, engkau sudah utuh dan lengkap." Wow, engkau sudah utuh. Nah ini, kalau dia menggunakan kata utuh, berarti kalau dia sakit kusta, hilang jari-jarinya, dia bukan cuma sembuh, dia pulih jari-jarinya. Kusta itu rontok dagingnya. Betul. Berarti saudara, jari-jari yang hilang kembali lagi. Bagian-bagian muka yang bopeng, yang kemudian rusak gara-gara kusta, kembali menjadi utuh. Tapi ini yang saya suka. Kata-kata Yesus mengatakan, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Berarti bukan cuma fisik yang Tuhan perhatikan, jiwanya disembuhkan. Artinya dia mengalami keselamatan. Tuhan membuat kita utuh dan lengkap. Bukan cuma dia lihat fisikmu, bukan cuma dia lihat ekonomimu, dia memperhatikan sampai kepada rohanimu, sampai kepada pengalaman-pengalamanmu selanjutnya. Dia mau engkau utuh dan lengkap. Kalau engkau sedang bermasalah dengan ekonomi keuangan, jangan bilang begini, "Tuhan, aku hancur." Engkau dan saya ciptaan baru, tidak bisa rusak. Bisnismu, ciptaanmu itu bisa rusak, tapi engkau dan saya itu adalah ciptaan baru, tidak bisa rusak. Amin. Haleluya. Engkau dibuat utuh oleh Tuhan. Jadi kalau engkau lagi rugi, jangan bilang begini, "Tuhan, habis saya." Tuhan, engkau gak bisa rusak. Bisnis boleh hilang, Tuhan gak pernah hilang. Tuhan masih ada padamu, masih menolong dan sudah menolong. Haleluya. Saya harap ini menjadi pesan yang kuat dalam diri kita. Perhatikan baik. Kuasa untuk membuat orang utuh seperti Yesus membuat orang utuh diberikan kepada kita. Contohnya Petrus membuat orang lumpuh jadi utuh. Sekarang perhatikan, berarti engkau memiliki kuasa. Katakan, "Aku punya kuasa." Yohanes 4 ayat 38. Yohanes 4 ayat 38. Alkitab berkata, "Aku mengutus engkau." Kalau kata utusan, berarti engkau dipanggil untuk melakukan seperti yang Tuhan mau. Kehendak Tuhan atas hidupmu adalah engkau membuat orang utuh sesuai kehendak Tuhan. Dan pada waktu engkau menjadi utusan Kristus, perhatikan baik, engkau terhubung pada berkat yang tak terbatas. Dikatakan begini, "Aku mengutuskan untuk menuai apa yang tidak engkau usahakan." Kau datang, orang yang tanam, orang yang kelola, engkau yang datang tuai. Ayat-ayat sebelumnya dia katakan begini. Dia kata, orang berkata,
4 bulan lagi mau menuai. Berarti tabur dulu 4 bulan kemudian baru menuai. Kalau bulan April begini berarti menuai bulan apa? 4 bulan? Agustus. Wah, masih lama Pak Pendeta. Tapi Tuhan bilang begini, hari ini juga. Wah, ini dahsyat saudara. Hari ini juga penabur maupun penuai sudah dapat upah. Oh, ada percepatan. Rupanya penuai tidak tunggu 4 bulan. Sekarang pun penuai maupun penabur sama-sama sekarang dapat upah. Tapi itu masih yang namanya dikelola. Ada banting tulang dibanting-banting di situ. Tapi di ayat 38 engkau tidak kerja. Kau tidak lakukan sesuatu. Bagianmu adalah menjadi utusan Kristus. Engkau dipanggil untuk membuat orang lain utuh. Kuncinya adalah jadilah utusan Kristus. Buatlah dirimu terpanggil untuk menceritakan Yesus supaya orang itu mengalami yang namanya keutuhan. Kalau engkau menyerahkan dirimu menjadi utusan Kristus supaya orang lain menjadi utuh dan lengkap, engkau terhubung pada berkat yang tak terbatas. Amin. Betul, itu berkat yang tak terbatas. Amin. Perhatikan Lukas pasal 22. Lukas pasal 22 ayatnya yang ke-26. Lukas pasal 22 ayatnya yang ke-26 dikatakan, Lukas, ini tiba-tiba Lukas pasal 22, saya sedang mencari kata-kata aku mengutus engkau, adakah engkau selama ini kekurangan? Saya lupa ayatnya. Lukas pasal 22, tolong bantu saya. Oke, ayat 35 dikatakan begini. Lukas 22 ayat 35 dan 36 bagian A. Dikatakan begini, 35 dulu. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu. Berarti menjadi utusan Kristus supaya orang lain mengalami keutuhan dan kelengkapan Kristus. Perhatikan. Waktu aku utus kamu dengan dia dan membawa pundi-pundi bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Mereka bilang di ayat 36 apa? Tidak sama sekali. Dalam terjemahan yang lain, bukan di terjemahan yang lain, tidak kekurangan, bahkan berkelimpahan. Engkau menjadi utusan Kristus, membuat orang lain utuh dengan menceritakan Yesus, maka engkau terhubung pada berkat yang tak terbatas. Saudara, saya mau tanya, berapa banyak yang mau mengalami ini? Saudara, mau? Amin. Engkau nak kerja, engkau nak banting tulang, tapi Tuhan tetap suruh kau kerja. Ada berkat kalau kau kerja. Ada berkat, tapi Tuhan sediakan satu berkat supranatural, di mana kuncinya ada di mulutmu, ceritakan Yesus kepada orang lain. Amin. Apa yang kupunya, kuberikan kepadamu. Kalau engkau tidak punya, tidak ada padamu. Saya mau kasih tahu apa yang engkau punya. Engkau punya kuasa membuat orang lain utuh. Katakan, aku punya kuasa membuat orang lain utuh dan lengkap. Aku memiliki, sudah ada padaku, itu yang aku berikan. Amin. Dan karena itu engkau diberkati. Itu sebagai kata-kata Yesus. Segala kuasa di bumi maupun di surga sudah diserahkan Bapa kepadaku. Matius pasal 28. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku. Baptis mereka dalam nama Bapa-Nya, ajarlah mereka, dan ketahuilah, aku menyertai engkau kadang-kadang. Enggak. Aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Ada jaminan penyertaan Tuhan kalau engkau menjadi orang yang membuat orang lain untuk engkau. Saya harap pesan gembala ini kuat dalam diri kita. Itu sebabnya kita butuh kekuatan Roh Kudus, butuh pengurapan Roh Kudus. Terobosan dan pengurapan terjadi dalam hidup. Amin. Di tempat pekerjaan, di kuliah, di sekolah, dimanapun engkau berada, ceritakan Yesus. Engkau cuma bilang begini, Tuhan berkati kamu, yang 3 kata saja, itu engkau sedang melepaskan kuasa membuat orang lain utuh. Tidak perlu panjang-panjang, saudara. Cukup bilang begini, halo bro, Tuhan berkati kamu ya. Agak panjang sedikit, Tuhan Yesus tolong kamu ya. Ya-nya itu dihitung. Begitu ya. Tuhan
Tuhan Yesus memberkati kamu dan menyertai kamu. Ya, ada 8 kata. Pendek saja, tapi biar roh Tuhan yang kerja dalam diri orang itu. Karena engkau melepaskan firman yang berkuasa. Saya mendorong kunci atas ekonomimu, keuanganmu, diberkati atau tidak, ada pada perkataanmu menceritakan Yesus atau tidak. Kau boleh bantu tulang kerja di tempat pekerjaanmu, tapi ada berkat yang Tuhan sudah sediakan, terhubung pada berkat yang tak terbatas. Saya mau tanya, berapa banyak yang mau terhubung pada kuasa dan berkat yang tak terbatas? Gak butuh pengurapan Roh Kudus. Tundukkan kepala saya berdoa. Dalam nama Yesus mengalir kuasa Roh Kudus. Terima pengurapan Roh Kudus. Terima kuasa Roh Kudus. Terima karunia-karunia Roh Kudus sekarang juga. Kau diurapi oleh Tuhan. Engkau dipanggil, engkau dipilih, diutus untuk membuat orang lain utuh dan lengkap. Kuasa itu ada padamu. Terima dalam nama Yesus. Aktif dalam nama Yesus. Oh Tuhan bekerja dalam dirimu. Dalam nama Yesus, taruh tanganmu di kepala sekarang juga. Dalam nama Yesus berdoa. Engkau sudah terima pengurapan baru. Terima terobosan. Terima berkat tak terbatas. Terima kuasa tak terbatas. Engkau diutus supaya orang lain menjadi utuh dan lengkap. Karena engkau memilikinya. Dalam nama Yesus Tuhan. Diberkati ekonomi, diberkati keuanganmu, diberkati hidupmu, diberkati keluargamu. Di dalam nama Yesus. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Baik, saya akan mengundang anak-anak menyanyi. Oke, kami persilakan untuk setelah anak-anak nyanyi kita akan berjalan kudus, lalu sampai kepada doa syafaat dan persembahan dan penutup. Kita akan masuk ke perjamuan kudus. Saya mengundang pelayan perjamuan kudus dan gembala sidang untuk berdoa pelayan perjamuan kudus. Saya boleh angkat satu pujian. Selamat malam itu. Tuhan
di tangan kanan. Tidak perlu angkat dulu di hadapan Tuhan. Semua sudah mendapatkan pelayanan perjamuan kudus. Ya. Oke. Nanti tunggu abang-abang untuk mengangkat roti. Saat ini hanya dipegang saja dulu. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami beriman bahwa Tuhan Yesus, Engkau sudah mati di kayu salib dan sudah bangkit pada hari ketiga dari kubur dengan tubuh kemuliaan. Kami percaya dengan iman kami Tuhan bahwa tubuh kemuliaan Kristus sudah mengalahkan maut dan alam maut. Tubuh kemuliaan Kristus penuh kuasa, tubuh kemuliaan Tuhan sempurna, tubuh kemuliaan Tuhan kuat, tubuh kemuliaan Tuhan memancarkan sinar kemuliaan, dan tubuh kemuliaan Tuhan melakukan hal-hal yang supranatural. Sebagaimana tubuh kemuliaan Tuhan yang demikian itu, demikian juga kami sekarang melakukan hal-hal yang Engkau lakukan. Karena Engkau adalah kepala dan karena kami adalah tubuh, dan kami bersatu di dalam satu tubuh bersama-sama dengan Engkau. Angkatlah roti di hadapan Tuhan, tinggi-tinggi di atas kepala. Sebab apa yang telah kuputuskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Dengan mengucap syukur, mari kita makan. Haleluya. Peganglah cawan berkat, cawan perjamuan kudus. Haleluya. Nanti setelah apa-apa dari saya boleh mengangkatnya tinggi-tinggi. Saat ini kita akan berdoa. Oh Yesus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah iman percaya kami Tuhan. Sebagaimana tubuh kemuliaan-Mu Tuhan, demikian juga darah-Mu membebaskan kami dari segala dosa. Dengan darah kemuliaan-Mu Tuhan, kami semua orang percaya dimeterai menjadi milik kepunyaan-Mu Tuhan. Dalam suatu perjanjian yang baru, dengan iman kami percaya bahwa darah kemuliaan Tuhan mengalir dalam seluruh bagian hidup kami, menjadikan kami hidup glorius, sehingga kami senantiasa berkarya dalam kehidupan sehari-hari kami Tuhan. Darah kemuliaan Tuhan menjadikan setiap bagian tubuh kami bertumbuh berkembang sempurna, regenerasi sel sempurna, karena darah kemuliaan Tuhan mengalir dalam seluruh tubuh kami. Kami percaya Tuhan, segala virus, segala sakit penyakit tidak akan mampu menjadikan tubuh kami lemah, karena darah-Mu Tuhan mengalir dalam tubuh kami. Angkatlah cawan berkat, cawan perjanjian baru, tinggi-tinggi melebihi kepala. Demikian juga kita, demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dengan ucapan syukur, mari kita minum. Haleluya. Mari kita minum. Haleluya. 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 Kasih Tuhan Yesus, kami Haleluya. bersyukur pada malam hari ini kami sudah selesai dengan perjamuan kudus kami. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus sudah menyempurnakan kami. Kami sekalian yang diberkati Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Kami menumpangkan tangan bagi bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan, berkat Allah berlimpah-limpah atas bangsa kami. Pemerintahan kami memerintah dengan penuh hikmat,
penuh akal budi dan tuntunan daripada Roh Kudus. Kami percaya Tuhan semua daerah-daerah di Indonesia terpelihara. Oh, semua hasil bumi kami Tuhan diberkati oleh tangan Tuhan yang senantiasa bekerja bagi bangsa kami Tuhan. Tuhan, kami memberkati buat gereja kami di tempat ini. Kami percaya Tuhan, Glorious Ministry senantiasa diberkati oleh Tuhan. Roh Kudus menuntun kami sekalian dari gembala sidang staf pastoral sampai kepada jemaat Tuhan, aktivis-aktivis gereja, pelayan-pelayan Tuhan, sempurna dengan karunia Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan memberkati buat setiap jemaat Tuhan yang tidak dapat hadir pada hari ini Tuhan untuk beribadah bersyukur bersama-sama dengan kami. Kami percaya Tuhan mereka yang sakit dijamah Tuhan sembuh dalam nama Yesus Kristus. Mereka akan beribadah bersama-sama dengan kami minggu-minggu yang akan datang. Kami berdoa Tuhan buat gembala sidang, buat staf pastoral, diberkati kami sekalian ya Tuhan. Karunia Roh Kudus disempurnakan atas kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sebentar lagi akan memberikan persembahan. Kami percaya Tuhan, inilah ucapan syukur kami Tuhan yang kami bawa ke hadapan hadirat Tuhan. Diberkati kami sekalian yang bekerja, yang berusaha. Tuhan senantiasa memberkati kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Selanjutnya biar pimpin dengan pujian untuk kita memberi persembahan. Silakan duduk. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebab itu di dalam nama Tuhan Yesus, aku mengutus engkau menjadi utusan Kristus. Kasih karunia Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan datang kali yang kedua. Engkau sudah selamat, hidup kekal. Kau adalah orang yang terpuji, terhormat. Kau adalah orang yang sehat dan kuat, penuh kuasa dan kurapan baru, penuh hikmat dan pengertian,
makin naik bukan turun, menjadi kepala bukan yang Kau terpelihara dengan baik, dilindungi dengan dahsyat, diberkati dengan limpahnya, bukan dijaga dengan kuat, dikasih tanpa batas, terbuka pintu berkat atasmu, terbuka pintu penuaian kelimpahan, bahkan kekayaan kemakmuran Kristus ada padamu. Engkau hidup dari kasih karunia kepada kasih karunia, dari iman kepada iman yang sempurna, dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Kau berjalan dalam trik ilahi, tajam dalam perkara ilahi.